Nanatsu no Taizai memiliki petarung hebat dengan kemampuan yang beragam. Siapa saja sih karakter terkuat yang berada di dunia Nanatsu no Taizai? 12. Diane. Sebagai keturunan klan raksasa, Diane adalah petarung yang menggunakan elemen tanah sebagai andalannya. Dirinya juga menguasai tarian khas yang diajarkan oleh Drole untuk memperkuat elemen bumi. Saat ini, Diane mampu menggunakan elemen logam untuk meningkatkan pertahanannya. 11. Gouter. Sebagai boneka iblis ciptaan Gouter, dirinya mempunyai kemampuan sihir yang sangat merepotkan. Menjebak memori milik orang lain adalah salah satu kemampuannya. Sihirnya Invasion mampu mengotak-atik ingatan orang yang terkena serangannya. Ditambah lagi, Gouter mampu memanfaatkan kemampuannya sebagai media siaran langsung. Dengan begitu, dirinya bisa mendapatkan informasi secara cepat dan efisien selama pertempuran. 10. Marlin. Dirinya terkenal sebagai penyihir terhebat di Britania. Marlin mampu mengalahkan semua penyihir termasuk muridnya sendiri yaitu Vivian. Tidak hanya sihir, tetapi Marlin mendapatkan kekuatan langsung dari Demon King yaitu Raja Iblis dan Supreme Deity yaitu Dewi tertinggi. Dengan begitu, dirinya tidak bisa dicuci otak oleh klan Dewi ataupun tidak akan mendapatkan kutukan dari klan Iblis. 9. King atau Harley Quinn. Dirinya menguasai hutan Raja Peri sampai sekarang ya guys. King digambarkan sebagai beruang yang malas. Dirinya mudah diserang dalam jarak dekat. Oleh karenanya, King ini lebih suka bertarung dengan menggunakan tombak Castifold-nya. Setelah membangkitkan wujud aslinya, King mampu bertarung melawan Mael yang menyerap 4 komandemen sekaligus. 8. Zeldris. Dirinya adalah petarung yang menjadi kebanggaan Raja Iblis. Salah satu kemampuannya adalah Omnibus Nebula. Mampu menarik segalanya ke arah Zeldris ya guys, jadi kayak semacam Darkhold gitu. Mampu menetralkan segala macam serangan sihir, teknik neraka api penyucian, dan Dies Irae yaitu petir yang mematikan. Zeldris memiliki komandemen yang bernama Pizzi, artinya semua orang yang memusuhinya termasuk Raja Iblis sekalipun dipaksa tunduk ya pada Zeldris dan tanpa perlawanan. 7. Bang. Dijuluki sebagai Undead Ban atau orang yang tidak bisa mati dan memang salah satu keunggulannya ini adalah keabadian. Bang bakalan selamat dan hidup lagi dari serangan yang normalnya ini akan menghabisi manusia biasa. Dirinya ini memiliki teknik khusus yang bernama Snatch, mampu merebut semua hal seperti kemampuan fisik dan organ tubuh. Kekuatannya meningkat pesat setelah Bang ini berhasil hidup ataupun lolos ya dari purgatori atau neraka api penyucian. Meski kehilangan keabadian, Bang masih sanggup berdiri setelah terkena rentetan serangan dari sang kapten Meliodas. 6. Escanor. Dirinya akan melemah di malam hari, bahkan ketakutan ketika menghadapi anak kecil. Selain itu, bentuk tubuhnya ini akan menjadi kurus kering setelah menggunakan kemampuannya. Jika matahari sudah terbit, Escanor bisa dibilang tidak terkalahkan. Dirinya bahkan mampu bertahan dari segala macam serangan sihir, termasuk Omnibus Nebula milik Zeldris. Sayangnya kemampuan Sunshine ini seperti pedang bermata dua ya. Jika digunakan secara berlebihan, maka nyawanya sendiri yang akan menjadi taruhannya. 5. Original Demon. Iblis ini dulunya diciptakan oleh Raja Iblis sebagai senjatanya. Namun akhirnya dibagi menjadi dua ya, yaitu Chandler dan Cusak. Kekuatannya nggak bisa diremehkan karena Chandler sendiri adalah gurunya Zeldris dan Cusak kebalik guys. Cusak ini adalah gurunya Zeldris, Chandler itu adalah gurunya Meliodas yang mengajarkan full counter. Salah satu kemampuannya adalah Crisis ya, bila keduanya ini digabungkan meningkatkan daya serang jika semakin sering menerima serangan musuh. Original Demon ini merupakan petarung tangguh. Terbukti, dirinya ini mampu bertahan dari berbagai jurus andalan yang dimiliki oleh Nanatsu no Taizai ataupun klan peri. Makhluk satu ini bisa membuat Escanor cedera serius, padahal itu kemampuan Escanor lagi di puncak-puncaknya ya. 4. Mael.
malaikat terkuat di kalangan klan Dewi. Bisa dibilang setara ya dengan Elizabeth ataupun Ludochiel. Mael juga memiliki kekuatan yang bernama Sunshine, membuatnya mampu meningkatkan kekuatan seiring tingginya matahari. Tidak seperti Escanor. Mael ini mampu menggunakan Sunshine tanpa cedera sedikit pun. 3. Meliodas ataupun sang kapten. Dirinya memiliki sejumlah kemampuan dan gaya bertarung yang ditakuti. Dengan full counter, Meliodas ini mampu mengembalikan semua serangan sihir yang tertuju kepadanya. Meliodas juga mampu menggunakan elemen api neraka ataupun kegelapan karena memang berasal dari klan iblis juga gitu guys. Kekuatannya bakalan semakin meningkat jika Meliodas ini semakin sering ya mengalami kematian. Hal itu terkait dengan kutukan yang Meliodas terima dari sang ayahnya sendiri. Saat ini, dirinya berhasil menjadi Raja Iblis dan mampu melenyapkan kutukan keabadian dan reinkarnasinya Elizabeth. 2. Demon King. Dirinya diketahui sebagai ayah dari Meliodas dan Zeldris. Tidak peduli seberapa lama seseorang berlatih, kekuatannya tidak akan pernah setara dengan sang Raja Iblis. Demon King ini hanya bisa disaingi oleh Supreme Deity ataupun Dewi tertinggi, ataupun bisa juga ya keturunan iblis tapi menyerap semua komandemen yang ada. Kekuatan utamanya dinamakan The Ruler, sihir yang membuat semua serangan menjadi penguat Raja Iblis, jadi semakin diserang semakin kuat. Pertama, Arthur Pendragon. Kekuatannya bisa dibilang nggak terlalu kuat-kuat banget ya, bahkan Arthur ini sering terdesak oleh penjahat yang mengancam kerajaannya. Perubahan besar terjadi guys ketika Arthur ini dipilih oleh Chaos sebagai wadah yang baru. Saat ini Arthur menjadi King of Chaos, yang konon kekuatannya ini menyentuh ranah dewa. Arthur ini mampu merubah dan menciptakan dunia utopianya sendiri, jadi dunia hayalannya gitu guys.